Shalom Spiritness, selamat kembali bersama dengan Inspirator, bersama dengan Justin dan juga Andro di program The Inspirator kesayangan kalian. Di acara ini tentu saja kalian tahu dong, kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang pastinya menginspirasi kalian. Kalau mereka tidak menginspirasi, kita paksa mereka untuk bisa menginspirasi kalian. Ya benar ya Andro ya? Ini kali ini apalagi ya, kita kali ini datengin jauh-jauh loh ini. Bener, jauh-jauh. Jauh. Jauh banget ya Ya kan? menyeberang lautan, ya kan, benua. Melintasi langit. Iya, Kita mau pastinya. kenalan dulu ya, bersama dengan Amanda Ray Aegis. Benar ya Halo, namanya ya? shalom semua. Selamat siang atau kapanpun ini Nah, ditayangkan. jadi kalau kita bersama dengan Amanda, kalau kalian bisa melihat kita secara YouTube ya, kalian tahu banget kalau Amanda tentu saja bukan orang Indonesia gitu kan. Makanya kita ngimport ya Andro ya. Jadi kalau kita semuanya bisa sama-sama untuk berkumpul, hari ini kita banyak mau berbincang tentang bagaimana sih kehidupan Amanda. Khususnya dalam pelayanannya dia di Indonesia. Ada satu hal yang menarik sebenarnya, kita kepingin tahu ya. Andro sama Justin itu sempat ngobrol-ngobrol ya tadi ke Amanda ya. Iya. Kita penasaran banget membaca tentang profil dari seorang Amanda yang ternyata mendapat panggilan untuk pelayanan bukan di tempat tinggal Amanda sendiri, tapi harus nan jauh di sana alias di Indonesia di umur yang sangat-sangat masih muda. Benar ya Andro ya? Kita kaget banget ya tadi. Saya aja baru kenal, istilahnya baru lahir baru ingin melayani Tuhan, itu umur remaja, mau ke remaja begitu ya. Nah ini anak 6 tahun. Bagaimana itu ceritanya? Anak masih begitu belia, masih kecil, begitu punya kerinduan yang begitu besar. Itu kita penasaran deh, gimana? Benar-benar. Apakah itu panggilan itu mendengar suara Tuhan secara audible kah? Atau karena dari pastor atau gembala atau dari orang tua kah yang menyarankan di umur 6 tahun ya? Setahu Justin umur 6 tahun itu sekitar SD apa bahasa Inggrisnya berarti? Ya SD. Elementary. Marah maklum ya. Ini agak-agak goyang sedikit kalau bahasa Inggris. Jadi kalau sepantaran kayak SD gitu, kita kan biasanya cuma mikirnya kan sekolah, main ya. Kenapa seorang Amanda bisa mempunyai pikiran bahwa aku harus melayani Tuhan? Boleh dijelaskan? Iya, saya pun bingung. Kita tidak bisa pilih masa kecil kita, sama seperti tidak bisa pilih warna mata. Jadi saya tidak pilih ini, memang hanya luar biasa Tuhan. Saya selalu bilang kalau saya pun cerita kesaksianku, saya selalu merasa seperti saya cerita orang lain, bercerita orang lain seperti bukan saya, karena Tuhan pekerjakan semua, itu tidak mungkin kasih panggilan ke diri sendiri. Hanya Tuhan benar-benar kasih anugerah sama saya dari umur kecil, benar-benar jatuh cinta sama Tuhan Yesus dari kecil sekali, merasakan hadiratnya kuat sekali, dan ya memang saya dibesarkan di mereka. Dulu saya homeschooling, saya agak pemalu dulu, dan saya tidak pernah merasa betah dimanapun saya berada. Saya selalu yang paling kecil, yang paling muda, antara semua sepupuku saya paling muda, semua teman-temanku selalu yang paling muda, dan tidak terlalu pintar apa-apain, tapi saya mencintai Tuhan Yesus. Dan saya ingat kalau saya ke gereja pun kurang pas. Kalau sekolah minggu saya tidak suka sekolah minggu, tidak suka diajar seperti bayi, pikirku. Padahal masih kecil memang, tapi saya masih ingat tepuk tangan semua, saya nggak suka. Tapi setiap kali ke gereja ada yang ditayangkan mengenai pelayanan di luar negeri, saya merasa betah. Hanya orang yang pernah dikasih panggilan yang jelas bisa mengerti itu, seperti suatu pengalaman yang susah dijelaskan. Tapi pokoknya kalau Tuhan sudah memanggil, tahu pasti ada. Seperti merasa betah lah begitu. Tapi itu kan di umur 6 tahun, umur yang sangat-sangat muda, sangat belia sekali umur 6 tahun. Apakah Amanda itu punya
apakah hanya dalam tanda kutip ya, itu hanya impian masa kecil? Kan kadang anak-anak kita tanya aja cita-citamu apa? Itu dari Iya, kecil benar. bisa berubah, nanti SMP Iya, bisa berubah gitu kan. iya. Apakah itu Mhm. bukan hanya keinginan sementara karena anak-anak, masih anak-anak? Iya, iya. Enggak, dari umur 6 tahun sudah yakin sekali karena bukan dari saya sendiri, saya tahu itu dari Tuhan, kan beda dari hanya saya mau ini, saya mau itu, tapi Tuhan sudah benar-benar suruh akan ada saat kau melayani di luar negeri dari kecil. Jadi saya sudah yakin akan ada saat saya lakukan itu, saya taat kepada Tuhan. Wow, amazing. Justru Tuhan yang langsung luar biasa. terpana ya Andro ya. Dia Luar sendiri biasa. juga nggak tahu, ya kan? How Iya. come gitu kan? Ya apalagi Iya. kita gitu. Iya, Iya. itu yang ya Itu yang seperti luar biasa. tanya kepada bayi, kok bisa kau begitu baik, nggak rewel, ya kan? Kayak Ya, nah, saya pun nggak bisa mengontrol itu, kita semua nggak bisa mengontrol kayak gimana sifat kita waktu kecil, tapi hanya anugerah Tuhan yang luar biasa. Man. Jadi saya bersyukur masa kecil saya. Tapi tujuannya Indonesia, itu kan juga Iya. sudah pasti. Iya, Dari mana bisa muncul tujuannya pasti Indonesia? iya. Jadi dari umur 9 tahun saya mulai mensponsori seorang anak bernama Adisti. Saya pakai uang jajan setelah saya tahu ada pelayanan namanya Compassion International, dan saya hitung uang jajanku dan saya pikir saya udah bisa mulai menjadi misionaris sekarang, saya bisa Wah. mensponsori anak. Jadi pada saat saya cari anak asuh di Compassion, di situ pertama kali saya baca kata Indonesia. Dan kembali lagi susah dijelaskan, tapi ada momen sama Tuhan yang sungguh luar biasa sekali, dan Kayak ngeklik Tuhan gitu ya. bilangnya itu dia, udah wow, oh itu dia Indonesia, dan dia pilih Adisti namanya anak asuh. Tapi sebenarnya tinggal dari di mana? sebelum-sebelumnya apakah Amanda memang sudah pernah tahu Indonesia? Belum, Oh, belum pernah sama sekali. Itu, Jadi itu momen pertama kali mendengar kata Indonesia. iya, pas saya cari di website anak untuk mensponsori. Iya. Wow, luar Iya. biasa. Luar Ternyata biasa. memang langsung muncul sendiri ya Andro, kata Mhm. Indonesia untuk Amanda Ri. Ya itu yang luar biasanya bagaimana Tuhan menaruh itu di dalam hatimu. Itu Iya. ya nggak bisa dijelaskan dengan kenapa ya. Kenapa biasanya orang itu kan harus dipresentasikan dahulu Indonesia itu adalah seperti ini, seperti ini. Karena saya punya banyak teman misionaris, karena saya sendiri juga kuliah di jurusan itu, misiologi. Nah, biasanya mereka itu dipresentasikan dahulu ini apa? Indonesia tuh seperti apa, begitu kan? Iya. Kemudian masalahnya apa yang diperlukan, begitu kan? Iya. Suku-sukunya biasanya detail-detail begitu, baru mereka ada kerinduan, tertarik begitu. Iya. Itu semua teman saya seperti itu. Iya. This is special berarti ya? Iya, ya ini memang Tuhan taruh di dalam hati. Nah, iya. ini ngomong-ngomong ini anak asuhnya sekarang ada di mana? Anak asuh Adisti, dia masih di Manado sekarang. Oh, anak asuh saya kira di Jakarta. Ternyata di mana tuh ya? Dia seusia dengan saya, Pak. Udah lulus kuliah. Oh, sudah. Berarti sudah umur pernah ketemu? 20, ini Amanda kan umur berapa ya? Pernah. Amanda Apa? 26 ya? Amanda sekarang iya. 26 ya? Iya. Berarti Adisti Iya. itu juga umur sekitar segitu ya, 20-an juga? Iya, 26 persis. Wow. Saya sengaja cari yang ulang tahunnya hampir sama biar sama. Saya cari teman dulu. Pengen ada teman. Iya. Jadi kalau umpamanya kita tahu tentang Amanda bahwa dia sudah punya panggilan sejak dari umur 6 tahun, ya. Mungkin ada beberapa spirit nurse atau pendengar spirit yang kaget juga, sama seperti Justin sama Andro juga kaget ya. Pertama kali kita mendengar, wow, so young gitu kan. Anak umur 6 tahun sudah bisa menerima satu panggilan misionaris. Dan itu bukan di tempat asalnya loh, bukan di Amerika, tapi di luar negeri nan jauh di sana yang dia sendiri nggak tahu apa itu Indonesia, di mana Indonesia, seperti apa Indonesia. Kalau tadi Pastor Andro sudah sampaikan juga bahwa
Kalau Indonesia tuh biasanya kalau kita misionaris tuh diajarin dulu Indonesia tuh kayak gini, tempatnya kayak gini. Tapi kalau untuk Amanda, no, itu langsung jelas bahwa dia harus ke Indonesia. Dan pada akhirnya kita tahu akhirnya Amanda ada di Indonesia. Tapi kita akan bahas selanjutnya bersama dengan Amanda Ray setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk darah-Mu yang tercurah untuk setiap kami Bapa. Biarkan kami memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Lewat nyanyian-nyanyian kami. Terima kasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kami lihat kebaikan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus,
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terlalu besar kasih-Mu. Spirit, Spirit, Spirit. Oke, masih di Inspirator. Jadi kita mau nerusin nih pertanyaan-pertanyaan kita ya yang semakin bikin penasaran nih. Ini Amanda ini sudah punya panggilan sejak umur 6 tahun. Kira-kira panggilan itu langsung terjadi nggak sih? Prosesnya gimana sih? Kan masih anak-anak nih, harus melewati masa-masa, kan tumbuh ya anak-anak dengan Ada sekolah imajinasinya. juga kan. Cita-citanya juga kan? Itu apakah ini menjadi hanya satu-satunya cita-cita atau dengan bertumbuh bersama dengan bertumbuhnya Amanda ini ada cita-cita lain, ada keinginan lain yang menyelip gitu ya, nyelip dari maksudnya menyelip di antara kerinduan ini begitu ya. Apa ada seperti itu? Iya, saya dari 6 tahun itu saya yakin, 100% yakin akan ada saatnya memang menjadi misionaris. Sudah tahu ada panggilan, tapi saya tidak tahu kapan. Jadi memang banyak sekali cita-citaku dan saya pun kejar cita-cita itu sejauh bisa. Saya pikir nanti ke Indonesia pasti sudah menikah, sudah 20-an tahun, udah ini. Dan ya tiba-tiba Tuhan kirim saya 17 tahun ke sini dan ya saya harus tinggalkan banyak cita-cita jadinya. Dan memang dulu saya mau jadi figure skater, saya mau jadi apalagi khususnya pelari. Saya gila-gilaan lari dulu dan bisa saya bangun jam 4 pagi, udah nge-gym sebelum sekolah, udah saya sempat juara di Junior Olympic di Baltimore, Maryland. Jadi saya pengen banget jadi pelari profesional, tapi itu akhirnya harus ditinggalkan untuk datang ke sini. Jadi saya selalu nunggu, tidak tahu kapan tuh Tuhan akan kirim saya, tapi saya tahu all roads lead to Indonesia gitu. Apapun yang saya kerjakan, lakukan di hidupku pasti akan tujuannya ke Indonesia. Atlet nih ceritanya. Bener-bener atlet, dan kalau nggak salah
juga mendapat beasiswa kan? Beasiswa Iya, untuk kuliah. benar. Iya, benar. Wow, Iya, harus ditinggalkan hanya demi ke Indonesia. Iya, bukan hanya Indonesia berharga, Oh, lebih berharga dari aduh. beasiswa. Mari kita Untuk tepuk tangan Indonesia untuk kita. Indonesia. Sebenarnya ya, Justin yang penasaran itu kepingin tahu sih, Amanda itu punya feeling, perasaan seperti apa sih dalam hal misionaris untuk datang ke Indonesia? Apa yang membuat sampai itu menjadi satu passionnya Amanda untuk dilakukan? Khususnya anak-anak, Tuhan benar-benar kasih saya hati buat anak-anak dari kecil juga. Mamaku tulis ada kan buku baby gitu kan, mamaku tulis waktu saya usia 3 tahun saja udah saya bilang, oh nggak sabar jadi ibu nih. Dan kira-kira waktu yang sama pas saya mensponsori Adisti 9 tahun, saya mulai melayani juga di gereja, di nursery, jagain baby gitu. Dan semakin dewasa saya, semakin besar, semakin saya punya hati kerinduan untuk melayani anak-anak, karena saya tidak bisa bayangkan aja anak-anak lain tidak punya apa yang saya punya gitu, apalagi ayah dan ibu. Karena saya dekat sekali, punya hubungan begitu dekat sama orang tuaku dari kecil, khususnya mamaku benar-benar dekat, sedekat-dekatnya. Kami bersahabat, dan aku dan bapakku juga, dia selalu ajak saya ngedate sekali sebulan, dan dia ayah yang luar biasa. Saya selalu bilang ke bapakku, saya tahu kasih bapakku di surga karena kasih bapakku di dunia, dia ajari saya itu. Jadi ya memang dari orang tua semua itu terbiasa. Ya. Kan hubungan begitu dekat dengan ayah dan ibu ya. Nah, waktu meninggalkan mereka ke Indonesia, bagaimana perasaannya, bagaimana rasanya? Iya, ini kalau nggak salah kan sudah 7 tahun ya Amanda di sini ya. Iya. Gimana? Begitu? Berat, sakit. Sakitnya tuh di sini ya. Iya, di dalam hatiku, benar. Tapi di sini ada gantinya nggak? Ada gantinya nggak? Ayah-ayah baru, ibu-ibu baru pastinya dapat kan ya? Tuhan Yesus pengganti semua. Oh, Tuhan Yesus mengganti. Biasanya kan ada ini, kalau misalnya ada sesama kerabat kerja di Indonesia, belum dapat ya? Belum, hanya saya sudah cari-cari tapi nggak jadi. Nggak usah cari. Nanti pasti kalau Tuhan gantikan nanti pasti ada di dekatnya langsung gitu ya. Kalau Tuhan sediakan gitu ya. Langsung ada di depan wajahnya. Cuman Justin juga kepingin tahu ya, gimana sih awal-awal waktu di Indonesia? Iya. Enak nggak? Tentu. Maksudnya langsung wow, this is Indonesia. Itu kan passionnya Amanda kan. Sejak dari umur 6 tahun tiba di Indonesia pasti heboh dong ya kan. Wow, this is Indonesia gitu kan. Tapi ada nggak apa kak yang pertama kali dirasakan pertama kali di Indonesia? Iya, lucunya kalau baca jurnalku pertama aku datang ke sini, mungkin orang pikir saya orang gila karena perasaanku begitu ekstrem banget kan. Jadi bersuka cita yang berlimpah-limpah, tapi juga sedihnya yang minta ampun yang luar biasa sekali, dan berat, sakit, susah semua. Jadi iya, ada seperti saya main-main sama anak-anak setiap hari, sepanjang hari saya pagi, siang, sore hanya senyum sampai sakit titikku. Saya senyum, main-main sama mereka, ketawa-ketawa. Setiap malam saya di lantai dan sendiri di keramik dan nangis dan minta kekuatan buat Tuhan untuk 1 hari lagi. Dulu saya bisa ke kamarku berkali-kali sehari berlutut minta kekuatan, kadang hanya buat 1 jam lagi, benar-benar nggak kuat aku Tuhan tolong kekuatan. Baru aku main-main sama anak, bersuka cita luar biasa lagi seperti udah di sorga. Jadi benar-benar seperti roh dan dagingku berperang. Rohku luar biasa bernyala-nyala, rohku tenang, saya tahu saya di dalam kehendak Tuhan. Ini impian Tuhan buatku dari kecil. Dan saya selalu bilang tidak ada tempat yang lebih nyaman daripada di dalam kehendak Tuhan. Ada kenyamanan fisik dan ada kenyamanan spiritual. Dan kenyamanan spiritual itu
ketika kita sudah taat kepada Tuhan, kita di dalam kehendak-Nya, kita lihat pekerjaannya di dalam kehidupan kita, itu baru nyaman. Pertama kali saya merasa nyaman secara spiritual itu pas saya datang ke Indonesia. Tapi tubuhku menderita. Tubuh harus membiasakan dengan semua, tidak Culture bisa shock ya. apa-apa, panas, nyamuk, saya rambutku berkutu dulu, ada tikus masuk tempat tidurku, harus banyak pencobaan, harus diledek, harus hadapi orang yang panggil bule. Aku diingatkan dimanapun saya berada, saya akan selalu menjadi foreigner seumur hidup, hanya di surga tidak akan menjadi foreigner lagi. Jadi ya beratlah buat fisik ini, tapi jiwanya benar-benar bersuka cita terus. Jadi ada dua-duanya, ekstrim sekali perasaannya melayani Tuhan. Tapi momennya gimana Amanda? Waktu akhirnya untuk bisa calm down, artinya bisa oke, sudah selesai pencobaan ini. Itu momennya kapan? Di tahun yang keberapa di Indonesia? Masih ada. Pencobaan selalu ada. Pencobaan selalu ada, tapi sudah mulai lebih, itulah, khususnya setelah saya sudah mulai lancar bahasa Indonesia, sudah bisa sedikit mandiri, kemana-mana sendiri, mengerti budaya, dan ya dari situ membiasakan perut dan tubuh dengan cuaca di sini, dengan makanan, tidak sakit-sakitan terus lagi. Mungkin setelah udah 2 tahunan baru mulai sedikit berkurang pencobaan, tapi tetap berat. Dan yang paling berat itu tentu saja rindunya sama mama, yang nggak ada habis-habisnya. Wow. Yep. Jadi culture shock ini tidak menjadi suatu hal yang membuat Amanda putus asa ya? Iya juga kadang, ya tergantung harinya. Tergantung harinya. Iya. Saya aja punya pengalaman loh. Ini cuma luar pulau loh. Ini cuma beda pulau. Dan culture-nya berbeda, bahasanya masih sama padahal. Cuma mereka mungkin sedikit logat berbeda. Saya aja sudah ada culture shock. Padahal saya orang Surabaya, pergi ke daerah Pekanbaru begitu, daerah bukan di Riau begitu. Riau masih jauh lagi ke dalam lagi. Itu aja sudah rasanya kayak bagaimana ya, masih rindu Surabaya, rindu apa begitu ya. Dan rindu rawon, saya Riwondo soto. Iya, saya mengatasinya, saya naik ke ke genteng. Bawa gitar sambil nyanyi begitu ya. Nyanyi ya kan sekenceng-kencengnya begitu ya kan. Naik ke genteng gereja waktu itu. Ya udah, pokoknya melupakan kalau ini di tempat lain begitu. Nah, kalau Amanda bagaimana caranya untuk mengatasi semua hal itu? Yang ada beberapa cara yang saya belajar khususnya pas saya pertama datang ke sini. Yang nomor 1 itu berdoa. Berdoa menjadi bukan lagi rutinitas, bukan lagi hanya gimana ya rutinitas, tapi menjadi kebutuhan hidup, keperluan hidup. Benar-benar tidak bisa saya bertahan kalau nggak berdoa terus. Dan dari situ Tuhan beri kekuatan. Bernyanyi juga sama seperti Bapak. Itu lagu-lagu di HP saya, ada playlist, itu seperti jurnal saya. Tuhan selalu kasih lagu yang tepat. Saya bisa ceritakan kapan Tuhan kasih lagu ini dan liriknya pas untuk saat ini. Saya pernah ingat pertama kali saya benar-benar sakit di sini, benar-benar sakit perut yang luar biasa dan sakit yang lain, dan saya sendiri di tempat tidur, rindunya sama mama, rindunya sama makanan Amerika, rindu semua, pengen pulang aja. Dan saya pasang headset dan ada lagu yang diputar yang saya tidak ingat, saya pernah tambahkan tuh, namanya The Reason for the World. Dan lagunya kayak, maybe the reason for the pain is so that you would pray for strength. And the reason for the strength is so that you would not lose hope. And the reason for our hope is so that we can face the world. And the reason for the world is to make us long for home. Jadi Tuhan kasih lagu itu bagiku, jadi semua penderitaan ini semua supaya aku lebih rindunya saja sama surga. Dan itu
Yang satu cara juga saya menghadapi semua hanya mikirin surga saja. Ini semuanya sementara. Ini rasa sakit ini sementara, perpisahan sama mama sementara. Hanya rindunya sama surga. Nanti saya punya home, saya nggak foreigner lagi di surga semua. Dan nomor 4, saya teringat Tuhan Yesus, korbanan Tuhan Yesus. Apapun yang saya alami, Tuhan Yesus sudah alami, bahkan jauh lebih dari apapun yang bisa saya alami di dunia ini. Dia korbankan diri. Saya manja sekali tinggalkan Amerika, mengeluh, dia tinggalkan surga. Bayangin tinggalkan surga, datang ke dunia ini, dan menderita jauh lebih dari saya, dia jauh lebih capek dari saya, semua yang saya alami, dia dicobai lebih dari saya, dan dia tidak mengeluh. Jadi saya nggak berhak mengeluh, walau masih sering mengeluh. Kadang saya bandal. Tapi itu ada 4 cara itu. Ingat korbanan Tuhan Yesus, bernyanyi, berdoa, dan iya, yang terakhir apa tadi lupa. Ingat akan surga. Ya, oh thank you. Ya, ingat akan surga. Satu hal yang menarik dari seorang Amanda ya, Andro ya, bahwa ternyata dengan usia yang sebenarnya masih muda juga ya sekarang ini Amanda, tapi dia bisa seperti mengontrol dirinya untuk tidak mau terus jatuh dalam dan tidak pantang menyerah gitu loh, tidak mau terus jatuh menyerah, tapi dia terus mau bangkit. Dia tidak putus asa atas keadaannya. Dia menghadapi hal yang kalau tadi Andro aja sudah cerita kesaksiannya, dia culture shock-nya aja cuma antar kota pulau, ya. Iya, pulau doang. Antar pulau doang. Ini antar negara, Bo, gitu kan. Sudah beda budaya, sudah beda bahasa, sudah beda ya kecil-kecil makanan, beda cara pandang, beda. Segala sesuatunya berbeda. Tapi yang luar biasa dia nggak pernah pantang menyerah untuk tahu tujuan hidupnya adalah memang aku tujuannya adalah untuk di sini gitu loh. Ada beberapa kali mungkin spiritus juga merasa seperti itu. Kalian sudah mendapat satu nubuatan mungkin. Kalau Amanda dia sudah dapat satu panggilan sejak kecil. Mungkin spiritus juga sudah ada yang mungkin dapat nubuatan, mungkin juga dapat panggilan untuk mungkin kalian disuruh pelayanan. Tapi kadang pelayanan bisa gesekan dengan manusia, ya kan? Gesekan dengan keadaan, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga, menghabiskan biaya mungkin. Tapi habis itu kita oke lah aku mundur gitu kan. Kita mau belajar sesuatu nih dari Amanda Spiritus. Dia bukan tipikal yang seperti itu. Jadi Spiritus juga harus banyak belajar dari Amanda. Bahwa dia tetap tidak menyerah dengan keadaan. Apapun itu dia hadapi. Dia berjuang dengan cari Tuhan, dia nyanyi, dia ingat akan Tuhan Yesus, dia selalu ingat kerajaan surga gitu kan. Itu yang mengubah dia, itu yang luar biasa ya Andro ya. Nanti kita akan balik lagi bersama dengan Amandari. Setelah beberapa pujian berikut ini kita akan bahas ya kan. Pernah nggak sih pada akhirnya dia rindu makanan Amerika? Dia bilang kan tadi, terus cari di mana kalau nggak ada di Indonesia gitu kan? Nanti kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. You said the name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You didn't want heaven without us, so Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What
How sweet is your name, how good you are. I love to sing of your name, Lord. Love to sing of who you are. Death could not hold you. The veil tore before you. You silenced the ghost of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is! The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, yours is the kingdom. Yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is! What a powerful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a powerful name it is! Nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. Spirit, spirit, spirit. Balik lagi bersama dengan Justin di The Inspirator. Juga ada Andro dan hari ini narasumber kita adalah Amandari. Dan kita banyak berbincang ya Spiritness. Kalau mungkin kalian yang barusan mendengarkan, kita tadi banyak sekali berbincang tentang keadaan Amanda. Panggilannya sejak kecil sehingga dia harus datang ke Indonesia, meninggalkan kota kelahirannya Amerika dan stay di sini hanya sebagai misionaris, hanya untuk Indonesia. Wow, kita mau tanya tadi, kangen dah sih sama Amerika, sempet nggak aku pingin makan ini, aku pingin burger kali ya, pingin ini, aku pingin makanan Amerika gitu kan. Terus apa yang Amanda akhirnya lakukan? Burger sini kan tipis ya. Iya, bagaimana segini? Beda banget sama burger sana kan. Itu sedih banget dulu di panti kalau saya sudah pengen banget makanan Amerika, terus ada yang bilang, oh tamu bawa pizza. Saya pikir, pizza, ada yang bawa pizza. Saya buka pizza dan saya pikir, itu bukan pizza. Sama dengan burger. Jadi iya. Ya begitulah ya, pastilah kembali lagi kita orang jasmani, ada tubuh kita selalu akan rindu makanan kita waktu kecil. Kalau orang Amerika, kalau udah lewat sebulan nggak makan burger ya pasti udah pengen banget. Jadi iya, tapi lucunya pertama kali saya kesini, saya sampai buat list semua tempat yang saya rindu, saya mau ke sana. Kalau pas saya ke Amerika lagi, karena pertama kali saya kesini hanya 6 minggu awalnya. Saya sukarelawan di suatu panti di Jakarta Timur selama 6 minggu. Tahun berikutnya 3 bulan.
baru tahun berikutnya ya benar-benar pindah. Jadi saya hanya 6 minggu saya mikir, aduh aku makan ini semua, aku makan burger, pizza, aku ke ini dan ini. Tapi pas saya pulang ke Amerika, saya buang list itu. Saya buang saking saya sadar nggak penting banget lagi. Jiwaku begitu haus. Saya datang ke Amerika, saya merasa lebih kesepian lagi. Dan saya sadar kalau jiwa yang lapar itu jauh lebih parah daripada tubuh yang lapar. Jadi udah nggak penting lagi bagiku pas saya sudah pulang. Saya hanya pengen balik lagi ke Indonesia, penuhi panggilan Tuhan. Wow, luar biasa. Amanda, kalau mamanya berangkat ke Amerika untuk waktu yang cukup panjang, Amanda kan juga punya orang tua yang cukup dekat kan? Apakah tidak ada tantangan atau pertentangan dari orang tua? Mungkin ya ada papa atau mama mengatakan bahwa no, you stay here in Amerika. Iya. Puji Tuhan tidak, mereka mendukung luar biasa. Kalau bapakku dia kepengen saja saya ada training dulu, dia pengen saya lewati organisasi dulu. Dan itu pun saran yang baik, tidak ada masalah untuk itu. Memang seharusnya misionaris ada training, tapi cuma kita kan setiap orang punya kisah yang berbeda-beda ya. Kita nggak boleh ambil prinsip dari pengalaman pribadi kita. Dan Tuhan jelas sekali benar-benar suruh saya datang ke Indonesia, dan saya percaya dia mau ada kisah saja karena sering kali saya melihat di gereja orang sedikit terlalu terlalu ada formulir gitu, ada formulir apalagi misionaris ada list gitu, harus gini. Padahal kalau Tuhan sudah panggil, dia janji akan mampukan kita. Dia akan cukupkan kebutuhan kita, dia akan mampukan kita berbahasa itu, dan ya semua. Jadi saya pegang janji Tuhan di situ, dan saya yakin untuk saya ya, tidak boleh semua ambil prinsip ini buat diri sendiri. Kalau dipanggil menjadi misionaris ya didoakan dulu lah. Kalau Tuhan mau kuliah dulu, mau STT dulu ya silakan, bagus banget. Tapi buat saya, Tuhan jelas sekali bilang kau harus, ini nanti menjadi kesaksianmu, harus benar-benar pesan tiket 17 tahun tanpa organisasi, tanpa gereja, tanpa ada sponsor donatur tetap, tanpa ada apapun, pesan tiket, pergi aja dan lihat apa yang aku akan lakukan, dan nama dia dipermuliakan di situ. Jadi bukan organisasi yang dipermuliakan, bukan kepintaranku, bukan apapun, tidak ada kemungkinan ini semua terjadi kalau nggak ada Tuhan. Jadi menjadi kesaksian luar biasa. Maaf panjang jadi lari saya, jadi bapakku kepengen dulu saya organisasi, tapi selebih itu dia dukung, bahkan dia antar saya pertama kali saya ke sini. Dan mamaku dukung luar biasa karena mamaku begitu dekat sama Tuhan dari dulu. Dia selalu mengajari saya memikirkan hal-hal surgawi. Jadi dia pun selalu bilang tidak ada tempat lain yang saya mau kamu berada, Amanda. Saya tidak mau kamu pulang pun kalau itu di luar kehendak Tuhan. Aku hanya mau anakku dalam kehendak Tuhan karena kau bukan anakku, kau anak Tuhan Yesus. Dan kau harus taat Tuhan Yesus. Luar biasa memang orang tuaku bisa lepaskan saya dan percaya kepada Tuhan seperti itu. Saya sampai merinding dengarnya. Amanda tahu nggak merinding? Tahu ya? Iya tahu. Iya. Karena itu Indonesia banget loh Amanda itu. Karena kalau kita tahu kalau misalnya misionaris dari Amerika itu selalu lewat organisasi, lewat gereja, training berapa bulan, berapa tahun. Kalau Amanda pergi sendiri tanpa beli sponsor, tiket sendiri. Ya, nah itu Indonesia banget itu. Karena Indonesia banget, berarti memang cocok udah di sini memang tempatnya. Karena di sini tidak ada organisasi misi yang seperti itu, seperti di Amerika. No, kalau kita mau misi kita memang misi sendiri, memang di Indonesia seperti itu. Dan ini sudah Indonesia banget dan itu cocok. Ini luar biasanya begitu ya. Belum apa-apa dia sudah Indonesia banget loh. Belum tinggal di Indonesia, sudah Indonesia banget. Iya, dalam hal misi nih sudah Indonesia banget sudah. Iya. Amanda, kalau itu orang tua, oke lah, sangat mendukung. Bagaimana dengan teman-teman Amanda? Amanda kan juga punya teman-teman di sana. Iya, setiap orang berbeda pendapatnya. Tentu saja pelatihku nggak senang, tapi dia nggak kenal sama Tuhan kan, dia nggak ngerti.
lucunya setiap kali saya pikir oh pasti orang ini akan sedih banget atau pasti orang ini akan senang banget, justru sebaliknya yang terjadi. Jadi kayak sahabatku, saya dudukin dia, saya cerita, dan saya udah siap dia nangis dan dia bilang, no Amanda, kau harus kuliah sama aku. Tapi dia langsung wow, dia senang sekali, dia langsung oh ya itu benar, itu pasti tujuan kehidupanmu, aku dukung, aku nggak bisa bayangkan kau kuliah, jujur saja itu pas banget. Tapi ada temanku, saya pernah ketemu pun di luar negeri pas melayani, saya pernah melayani short term mission trip di Meksiko, dan kami tetap berkomunikasi walau dia tinggal jauh. Dan saya cerita ke dia, saya pikir orang saya ketemu dia pas melayani di luar negeri pasti dia senang, tapi dia enggak, dia marah-marah, dia bilang kau harus ada latihan dulu, harus training dulu, gini. Jadi ya lucu memang, tergantung orangnya. Setiap orang berbeda. Bilang sama dia Indonesia itu ya ketahuan. Indonesia lebih enak loh daripada Meksiko gitu aja. Kamanda ini pertama kali berangkat tanpa organisasi, tidak ada training, cuma tinggal beli tiket dan berangkat. Tiba di Indonesia, siapa yang jemput? Terus gimana caranya untuk bisa menjalankan misi yang sudah Amanda emban waktu itu? Iya, benar-benar Tuhan lakukan semua. Tidak bisa saya ambil apapun, hanya Tuhan yang melakukan semua dari awal. Jadi sebelum saya berangkat pun, Tuhan dengan caranya yang ajaib mempertemukan saya dengan orang Jakarta. Seumur hidup saya tidak pernah saya ketemu orang Indonesia atau kenal sama orang Indonesia. Saya tinggal di desa, tapi selain Adisti tentu saja. Tapi pas saya sudah bilang, oke Tuhan, saya akan pergi ke Indonesia, saya sudah telepon pelatihku, sudah batalkan semua, udah buat di Facebook, saya tidak jadi kuliah gini-gini. Tuhan mulai buka jalan di mana-mana. Dia tunggu saya benar-benar, dan lucunya sebelum saya memutuskan itu, tidak ada apapun yang terjadi. Saya lewat 1 bulan setelah Tuhan bilang go, saya 17 tahun itu, dia benar-benar suatu malam jelas sekali bilang go. Tapi selama sekitar 1 bulan saya tetap ikuti dua-duanya. Jadi saya dari satu sisi saya kirim email ke beberapa panti asuhan yang saya dapat di internet. Saya tanya kalau bisa terima volunteer. Tapi saya masih persiapan kuliah juga. Saya belum cerita ke siapa-siapa selain orang tuaku dan sahabatku. Jadi saya mempersiapkan dua-duanya nih. Tapi tidak ada apapun yang terjadi. Belum ada panti asuhan yang membalas. Saya tidak kenal satu orang pun di Indonesia selain Adisti. Nggak tahu apa-apa. Tapi pada saat saya udah memutuskan untuk benar-benar pergi taat, Tuhan mulai buka jalan di mana-mana. Luar biasa sekali. Dia cukupkan setiap dolar, walau saya tidak pernah minta dari siapapun. Saya dapat uang tiba-tiba dari gerejaku, aku nggak minta. Datang di pos. Dan ya dari mana-mana orang yang dengar saya mau jadi misionaris, saya nggak kirim newsletter pun hari itu, saya nggak minta apapun, nggak buat fundraiser, tapi uang ada aja datang. Dan untuk tiket pesawat pas, saya juga dapat ada pekerjaan selama 3 bulan, saya kerja di toko kopi sebagai barista. Dan Tuhan buka jalan itu juga, bosku anak Tuhan banget, dan bisa saya ada uang buat kasih ke panti hari itu. Tuhan mempertemukan saya dengan orang yang tadi, tiba-tiba saya kenal sama orang Jakarta yang seorang Kristen lagi, dan dia yang antar saya ke panti itu. Dia yang jelaskan saya kayak gimana Indonesia, pakai baju apa, kayak gimana budaya. Sebelum saya datang ke sini, sudah Tuhan kasih teman dan orang yang akan antar saya ke panti. Semua, pokoknya setiap detail, hal kecil, hal besar Tuhan pikirkan. Sungguh luar biasa kalau kita hanya serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan akan menguasai semua, mengontrol semua, dan itu luar biasa melihat bagaimana dia bisa bekerja lebih dari apapun yang kita pikirkan. Ya, itu memang sangat-sangat luar biasa. Kita mendengar cerita dari Amanda Ray aja kita sudah terkagum-kagum gitu kan. Apalagi Tuhan kita yang luar biasa. Kita akan balik lagi setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit.
I surrender all to thee, I freely give. I will ever love and trust you in your presence daily live. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender, Lord. I give myself to thee. Fill me with your love and power. Let your blessing fall on me. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender now. I feel your sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to your name. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to thee, my blessed. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. Spirit, Spirit, Spirit. Masih di Spirit dalam program The Inspirator bersama Amanda Ray, dan saat ini kita mau nanya nih. Tadi kan cuma latar belakangnya, begitu bagaimana pergumulannya di dalam menghadapi panggilan ini dan melakukan panggilan ini. Nah sekarang ini sudah lama nih di Indonesia, sekitar 7 tahun loh. Nah ini mau nanya-nanya nih, ini pelayanannya Amanda bagaimana sekarang tentang panti asuhannya ini ya, pelayanan anaknya ini bagaimana? Di mana atau bagaimana pelayanannya gitu? Kita pengen tahu ini. Bagaimana, Ray? Ya, sorry, Amanda. Nggak apa-apa. Ada yang panggil Ray juga, nggak apa-apa. Oke. Iya. Iya, benar-benar panggilannya buat anak-anak yatim piatu atau anak-anak yang bisa dibilang vulnerable children. Jadi ya yang alami kekerasan di rumah tangga, ada banyak
kasusnya lah, orang tuanya masuk penjara, orang fakir miskin semua kan, kita ada banyak kasusnya, pokoknya anak-anak yang tidak bisa mendapat kebutuhan sehari-hari, ayah dan ibu rumah, kebutuhan yang seharusnya. Dan itu fokus panggilan yang Tuhan taruh di hati saya dari dulu. Tapi ada kesalahanku memang sering, dan bukan hanya saya, tapi sering banget di seluruh dunia sudah dilatih telinga kita kalau kita udah dengar mengenai anak-anak yatim piatu, sudah langsung muncul panti. Udah langsung kita muncul apa solusinya, panti asuhan. Udah benar-benar dilatih, dan saya pun seperti itu. Jadi saya dari kecil saya pikir, oh saya dipanggil Tuhan untuk menolong anak-anak yatim piatu, berarti saya buka panti dong. Jadi saya membuat itu tujuan, saya datang ke sini buka panti asuhan. Tapi pada saat saya melayani di suatu panti asuhan, begitu banyak pelajaran, begitu banyak pengalaman saya dengan sahabat saya juga, Ibu Udwar Manurung, yang tinggal di situ, yang sungguh luar biasa, yang merawat saya waktu saya sakit. Dia juga salah satu mukjizat dari Tuhan. Dia menolong saya bolak-balik ke imigrasi, bolak-balik ke dokter, dia masak buat saya, dia ajari saya bahasa Indonesia, budaya Indonesia, dan logat Batakku itu dari dia. Terima kasih Ibu Udwar. Diajarin naik motor nggak? Ini saya masih belum berani, masih belajar saya naik motor, belum berani saya. Tapi dia luar biasa sekali. Dan ya banyak pengalaman kami, beliau sebagai kepala panti dulu, dan saya sebagai sukarelawan, bertahun-tahun kami di situ. Dan lama-lama saya sadar sebenarnya masalah panti ini bukan hanya panti itu, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Asia, bahkan seluruh dunia ada masalah panti asuhan ini. Dan bukan hanya saya yang melihatnya, saya cari-cari di internet, dan begitu banyak yayasan dan organisasi lagi bergerak untuk ubah sistem panti asuhan ini, karena sudah kembali lagi dilatih pikiran kita untuk hanya pikir panti asuhan saja solusi buat anak-anak yatim piatu kalau di negara terbelakang kan. Padahal setiap anak butuh home, butuh perhatian khusus, butuh kasih sayang. Caranya saya menjelaskan ini ada tahapnya. Jadi ada saved from, ada saved to. Anak-anak itu ada negara yang sudah parah banget, ya, kayak di Afrika kan, ada yang mati kelaparan, ada ini kembung besar. Ya itu daripada mereka begitu kondisinya, ya masukin ke panti, daripada mereka mati di jalan. Iya, baiknya ada institusi yang bisa menolong banyak anak begitu, ribuan, ratusan anak. Tapi ada tahapnya pada saat negara sudah berkembang, ada saved to. Jadi bukan lagi hanya asal anak itu nggak mati, asal anak itu masih bertahan kehidupannya, masih makan dan minum. Itu ada tahap saved to. Dan kita ada tujuan yang lebih jelas lagi buat anak itu, ada harapan yang lebih besar lagi. Jadi ada tahap saved to. Jadi tidak lagi hanya mikirin selamatkan mereka dari ini, tapi kasih ini sama anak-anak itu. Setiap anak harus ada bisa dikasih rumah, bisa dikasih home, figur ayah, figur ibu, kasih sayang, bisa ada harapan penuh, ada pendidikan, kebutuhan yang benar-benar tercukupi. Makanya di dunia barat, di Amerika, di negara maju tidak ada lagi panti asuhan karena sudah ada kayak foster care, mereka dibesarkan di rumah. Karena sudah dibuktikan kalau kita lihat data, anak-anak itu lebih berkembang secara fisik, secara psikis, secara spiritual, dalam segala hal kalau di dalam suasana rumah. Jadi kita bersemangat untuk itu dan berdoa terus buat anak-anak Indonesia ini. Dan Indonesia lucu karena begitu beragam, Indonesia kan begitu luas, ada dua-duanya kan, ada memang yang masih parah sekali, yang masih ada bayi yang dibuang ke sungai, jadi itu masih ada yang saved from, ya udah masih perlu panti di sini memang untuk saat ini. Tapi ada juga udah mulai maju Indonesia, apalagi Jakarta udah kayak Singapura, Jakarta udah mulai kan, jadi seharusnya kita udah mulai ke tahap saved to, udah bisa
kita bergerak, dan saya berdoa terus. Khususnya hati saya sedih di sini, jujur saja, masalah angkat anak adopsi yang maaf sekali ini, tapi yang saya lihat kalau orang angkat anak hanya kalau mereka mau, tidak untuk anak itu, tapi hanya untuk diri sendiri saja, dan itu begitu sedih bagiku. Seharusnya apalagi kita anak-anak Tuhan Yesus Kristus, kita sendiri anak yatim piatu, kita diangkat, diadopsi sama Tuhan Yesus, seharusnya kita ada belas kasihan, seharusnya kita lihat rumah kita yang besar, keluarga kita yang bahagia, dan kita dengar suara Roh Kudus. Mungkin kita bisa angkat satu anak, bawa ke rumah kita. Mungkin kita bisa melakukan itu. Tapi sering banget yang saya lihat kasusnya hanya, oh kita nggak bisa punya anak ya, sudah 10 tahun ini, ya udah, daripada kita sendiri di masa tua angkat anak aja. Dan ya maaf, sering kalau udah angkat anak pun bisa punya anak sendiri, anak itu dilupakan, jadi itu hanya seperti jadi dimanfaatkan. Dimanfaatkan di mana-mana. Anak-anak sering sekali karena namanya vulnerable children, tidak bisa bela diri sendiri. Yang saya lihat dimanapun dimanfaatkan, dan itu begitu sedih. Seharusnya kita semua bergiat membela mereka, berdoa buat mereka. Dan kalaupun kita tidak mampu langsung angkat anak, kan itu berat, itu panggilan. Tapi kita paling tidak bisa menolong dengan cara yang lain, bisa merekrut orang lain untuk angkat anak, atau bisa kalau ada yang angkat anak kita kasih support ke mereka, kita tanya kalau kita bisa babysitting atau seperti apa. Ada caranya kita bisa berjuang untuk ini. Masalah anak yatim piatu itu bukan masalah pemerintah seharusnya, itu masalah masyarakat kita seharusnya bertanggung jawab buat anak-anak ini. Jadi kalau yayasan kami sekarang, kami memang panti asuhan, tapi kami suka disebut rumah anak. Perizinan kami ada perizinan lengkap semua, Ibu Dor luar biasa. Beliau sebagai ketua yayasan sekaligus kepala panti, dia lebih pegang administrasi, kalau saya pengasuh anak saja, lebih ke anaknya. Jadi kalau mau tanya mengenai yayasan atau donasi atau apa, cari aja kontak Ibu Udur. Tapi kalau saya hanya fokus ke anak, saya pun jarang pegang HP. Jadi ada berapa anak sekarang di panti? Nah itu, jadi kita baru 3 anak. Kita mau jaga suasana home itu. Jadi kita seperti jembatan ke situ. Memang kita disebut panti asuhan, ada perizinan panti, tapi kita kembali lagi tidak suka kata panti. Jadi kita sebut rumah anak kasih tak berbatas. Dan kita benar-benar jaga suasana home. Jadi kita tidak ada acara, tidak dieksploitasi anak kita, tamu banyak-banyak nggak boleh datang, foto-foto anak kita home biasa saja, home buat jadi mereka. Jadi seperti kayak di rumah, benar-benar rumah. Benar-benar rumah, iya, keluarga kita batasi jumlah anak pun kita tidak, dan kalau hanya kemiskinan kita tidak terima. Kalau hanya kasus yang benar-benar membutuhkan, kita baru terima. Tapi kalau hanya karena kemiskinan, kan sekarang nggak ada alasan lagi buat anak-anak yang miskin masuk ke panti. Pemerintah pun bergerak untuk ini, supaya tidak lagi ada anak-anak dimasukin ke panti, kan ada bantuan pemerintah untuk makanan, biaya sekolah, semua. Dan ya kembali lagi masyarakat seharusnya bisa membantu. Kalau kita lihat tetangga kita udah single parent atau apa, ya itu tanggung jawab gereja, menolong supaya jangan sampai anak itu dimasukin ke panti. Jadi ya paling tidak kami bisa menolong seperti itu, bisa menolong, beri support atau apa, tapi kami tidak terima seperti anak panti kalau hanya karena kemiskinan. Karena apapun itu anak-anak itu butuh keluarga, butuh orang tua. Jadi kalau orang tua itu ingin mengasihi anak-anak itu, jangan sampai berpisah hanya karena kemiskinan. Dari cerita Amanda ini, saya jadi sadar. Jadi kepingin punya anak asuh ya? Bukan, ini saya mendapati. Jadi begini, saya baru sadar ternyata jadi itu bukan tentang panti, tetapi ini tentang memberikan satu home begitu ya, baik. Karena ternyata saya juga mendapati itu di depan mata saya sendiri setiap hari. Ternyata di depan rumah itu ada anak-anak yang memang tidak diakui, tidak disukai oleh orang tua kandungnya, dan akhirnya dititipkan kepada panti asuhan, neneknya. Dititipkan kepada neneknya, dan tanpa mereka tahu bahwa mereka itu, jadi mereka itu diberitahu bahwa
mama papa mereka itu adalah tante om mereka. Oh iya. Jadi mereka tidak tahu yang mana. Jadi waktu mereka pahit, mereka benci kepada om dan tantenya. Padahal yang membuang mereka adalah mama papanya. Dan mereka sedang dititipkan kepada neneknya. Dan itu sedih. Jadi saya sadar bahwa di depan rumah saya sendiri ternyata ada anak orphan. Maksudnya orphan begitu ya. Mereka tidak memiliki namanya, tidak merasakan home itu. Yes. Dan itu yang Amandari ini akhirnya wujudkan satu rasa kekeluargaan, satu home. Jadi mereka anak-anak itu merasa aku diterima di tempat ini. This is my home. Ini adalah rumahku gitu kan. Dan itu yang luar biasa sekali di masa muda Amanda ya. Umur 26 ya Amanda ya, umur 26 gak ada kepikiran ini untuk melepas kesinggelannya? Tergantung Tuhan. Saya tidak cari-cari. Tergantung Tuhan saja. Saya nggak tutup, tapi udah benar-benar fokus ke Tuhan. Hidupku tidak milikku lagi. Jadi apapun rencana Tuhan biar terjadi. Wow, luar biasa. Ini anak muda nggak pernah kepikiran untuk itu ya, Andro ya, jarang ya. Anak muda pikirnya kan aku pingin punya pasangan, paling nggak pacaran dulu lah ya kan. Terus habis itu nanti ke jenjang berikutnya. Kalau Amanda terserah Tuhan. Pokoknya saya urus dulu anak-anak gitu ya. Salah satu hal sering kalau roh kita penuhkan, jadi daging kita berubah kan. Kita rindu hati. Jadi memang aku pengen banget menikah dari dulu. Saya suka film romantis, suka ini dan tapi saya berubah jadinya. Setelah datang ke sini saking puasnya saya sama Tuhan, saya baca 1 Korintus 7. Oh ya benar, kalau saya punya suami saya hanya mikirin suamiku kayak gimana, nggak hanya fokus penuh ke Tuhan ya, aku nggak mau gitu kan. Jadi nggak rindu seperti orang biasa. Memang saya sudah puas sama Tuhan, saya serahkan aja kepadanya, dia tahu apa yang terbaik. Oke, sebelum nanti kita akan masuk di segmen yang terakhir, kita akan break sejenak. Jadi Spiritnya semuanya buat kalian, kita akan berjumpa kembali setelah beberapa pujian berikut ini. Tetap di Spirit. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns around, but my word stands firm, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Sing your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty,
failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Lord, never failing, strong, deep, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your power, Spirit, Spirit, Spirit. Balik lagi di The Inspirator bersama dengan Justin Andro dan juga narasumber kita yang luar biasa, Amanda Hedges. Dan tadi kita sudah banyak berbincang ya bersama dengan Amanda tentang kehidupannya dan bagaimana dia sekarang menjaga beberapa anak, 3 anak ya, lebih tepatnya Amanda ya, di sebuah sama dengan staff di sini juga yang lain. Oh, iya. bersama dengan staff. Iya, tapi saya maminya di sini mereka sebut mami. Ya. Mami. Mami. Amanda, ke depannya ada nggak sudah visi misi yang sudah dirancangkan? Mungkin 5-10 tahun ke depan, Amanda menginginkan apa yang terjadi dalam kehidupan Amanda? Ya itu lucunya, saya sudah capek punya rencana karena semua Tuhan bongkar. Saya punya begitu banyak rencana dalam hidupku dan semua Tuhan hancurkan dan buat sesuatu yang lebih baik lagi. Jadi ini salah satunya, memang cita-citaku dan di pikiranku dari dulu itu saya pergi ke kampung terpencil, saya tidak betah di kota. Dan saya pikir kampung terpencil di atas bukit akan ada panti asuhan yang besar dan aku menjadi ibu bagi ratusan anak. Itu pikiranku dulu. Tapi Tuhan ubahkan itu semua, seperti kita udah bahas tadi. Benar-benar saya sadar, oh itu enggak yang terbaik buat anak, hidup rame-rame begitu, harusnya lagi ada perubahan, sistem panti gini-gini, dan Tuhan kirim saya ke Jakarta. Dan ya begitu banyak rencana sudah Tuhan bilang, tapi ada yang lebih baik lagi. Dan ya memang yayasan kita bisa dan berdoa, mungkin ada saatnya bisa buka klinik, bisa buka sekolah, bisa mungkin ya kita masih bawa dalam doa seperti apa, bagaimana mewujud nyatakan visi dan
kerinduan hati untuk menyediakan home buat anak-anak, apakah bangun nanti berdobel-lahan, bangun rumah-rumah, ada satu rumah, satu kelompok keluarga, atau apakah akan ada saatnya Indonesia siap untuk mulai foster care kah, atau seperti apa ya, semua masih kita bawa dalam doa, tapi tujuannya sama, kita rindu anak-anak Indonesia dipedulikan, dapat kasih sayang, dan dapat rumah, dapat home. Semua anak-anak Indonesia wajib mendapat home seharusnya. Itu. Jadi kita bisa buka klinik sekolah, juga panti jompo kami. Sedih sekali pertama kali saya ke panti jompo di sini. Benar-benar saya nangis berhari-hari sampai menjerit-jerit melihat panti jompo. Dan saya sadar itu pun sama seperti anak-anak yatim piatu. Cuma ngerinya kalau anak-anak kan masih senang-senang. Di sana mereka hanya di sana tunggu kematian. Ngeri banget, kasihan. Jadi kami juga rindu banget ada panti jompo, cocok pula sama anak-anak bisa menyenangkan orang tuanya bisa menjaga anak. Jadi kami rindu juga kalau Tuhan izin ada panti jompo, ada sekolah, ada klinik, ada ini. Banyak ide kami, tapi kami selalu serahkan saja kepada dalam tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang jauh lebih berbiasa dari rencana kami. Jadi biar kehendaknya jadi saja. Saya ikut saja Tuhan Yesus. 5 tahun ke depan saya berharap saya hanya di dalam jalan Yesus saja, apapun itu. Luar biasa. Oke, kalau kita lihat rencana Tuhan, begitu ya selalu ya. Rencananya adalah kehendak Tuhan, selalu begitu ya. Dari awal, dari umur 6 tahun, Andro. Coba kalau anak muda zaman sekarang 10 tahun ke depan jadi YouTuber gitu kan. Apa itu istilahnya apa? Vlogger. Influencer. Gitu ya. Mereka nggak tahu kalau ternyata untuk menjadi influence itu bahkan bisa dilakukan kalau di dalam Tuhan, influence-nya akan lebih besar dan akan lebih berguna. Nggak perlu ribuan, nggak perlu jutaan, ya kan? Yang didapat bukan cuma like, tapi yang didapat adalah jiwa. Seperti yang dilakukan dan juga keselamatan oleh Amanda. Pasti. Ya, seperti yang dilakukan oleh Amanda. Ya. Yang saya belajar selama ini, pada saat saya tidak dekat ke Tuhan, pada saat rohku tidak bernyala-nyala, saya tanpa sadari saya merugikan dan bahkan menyakitkan orang lain. Tapi pada saat saya dekat sama Tuhan, fokus saja ke hubungan Tuhan, roh bernyala-nyala, saya menjadi berkat dimanapun saya berada, bahkan dalam hal saya tidak sadari pun. Itulah Tuhan ciptakan kita untuk itu, hanya punya hubungan dekat sama Dia saja. Sebenarnya hidup ini gampang, kita yang buat Dia terlalu sulit. Hanya fokus ke Tuhan saja, jaga keintiman dengan Dia, dengar suaranya, taat. Sudah. Hidup kita akan sukacita luar biasa. Jadi untuk anak-anak muda bagaimana pesan Amanda untuk ini spirit nurse yang rata-rata itu anak-anak muda? Ini bagaimana pesan Amanda untuk mereka? Saya punya pesan yang benar-benar Tuhan taruh kuat sekali di hatiku belakangan ini mengenai berjaga-jaga. Kalau bahasa Inggris itu stay awake kan, bangunlah, jangan tertidur. Dan saya percaya kita di akhir zaman, saya percaya kita tidak banyak waktu lagi, dan saya percaya Tuhan mau pakai generasi ini luar biasa, benar-benar punya rencana luar biasa untuk generasi ini. Tapi karena itu generasi ini diserang iblis luar biasa, bahkan lebih dari generasi-generasi sebelumnya. Dan saya mau bilang ke anak-anak muda yang mendengar ini, jangan ditipu oleh iblis. Sering sekali kita pikir iblis itu hanya mau melakukan hal yang besar dalam hidup kita, hal yang membuat kita sakit, membuat hancur hidup kita, berperang dengan cara kasar banget. Tapi sering sekali iblis mengganggu kita dengan cara halus. Dan yang saya melihat, dia pakai teknologi khususnya luar biasa untuk membuat gereja tertidur pada saat kita harus bangun. Dan generasi ini apalagi, saya melihat begitu banyak, kok bisa kita punya waktu untuk ini semua. Begitu, ada Netflix, ada YouTube, ada Instagram, ada Facebook, ada begitu banyak. Bayangin berapa puluh jam kita buang. Dan Tuhan punya rencana buat kita. Dan saya sendiri berpengalaman betapa roh itu dipadamkan
pada saat kita ikuti hal-hal duniawi seperti itu. Bukan berarti harus hapus semua medsos, harus nggak boleh pegang HP, enggak sama sekali. Tapi kita harus bijak dan setiap hari anak-anak muda khususnya harus ada batasnya. Seperti Tuhan Yesus bilang di Paulus bilang 1 Korintus 15, karena itu saudara-saudari yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam segala pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Dan Paulus juga bilang di 1 Korintus, kita harus melatih diri sendiri seperti atlet. Kita harus, kalau kita mau serius mengikuti Tuhan, harus ada batas-batasnya. Kita enggak boleh habisin waktu kita mengizinkan roh kita dipadamkan pada saat Tuhan mau pakai kita. Jadi benar-benar buat itu batasannya. Saya kasih satu contoh saja. Saya sama anakku dulu suka lihat video YouTube sebelum tidur. Akhirnya saya ditegur sama Tuhan. Sering sekali Tuhan bicara pada saat kita tidur. Sering banget di firman Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Banyak sekali ayat Tuhan bicara pada saat bangun pagi dan malam-malam. Tapi sekarang teknologi menjadi penggantinya. Kita pegang HP, nonton film, nonton ini, medsos, sampai tidur, bangun pagi, langsung buka HP lagi. Jadi kapan kita dengar suara Tuhan? Kapan roh kita bernyala-nyala? Kenapa kita bisa merasakan hadirat Tuhan luar biasa? Mungkin sekarang ada yang mendengar ini, mungkin lagi di mobil atau apa, yang lagi tidak pegang HP, tidak lihat hal-hal duniawi, bisa merasa rohnya bernyala sekarang, bisa mendengar suaraku. Oh wow, semangat. Tapi setiap ini selesai, langsung mulai pergi ke bioskop nonton film horor, langsung buka lagi medsos, langsung selfie dan tiba-tiba roh itu dipadamkan. Kalau kita nggak ada penguasaan diri dalam segala hal, apalagi teknologi sekarang, itu tidak bisa anak-anak generasi ini memenuhi rencana Tuhan. Dan saya berharap, berdoa sungguh-sungguh generasi ini ada harapan yang baru, ada gerakan roh yang baru, dan belajar untuk ada penguasaan diri khususnya dengan soal teknologi. Itu pesan saya buat semua yang mendengar. Amin. Oke. Dengar pesannya aja ya. Buat kita merinding ya. Iya. Ini punya roh yang sungguh-sungguh menyala-nyala di hadapan Tuhan. Rohnya disuruh begadang. Stay awake. Roh itu memang tidak terlelap gitu ya. Oke, supaya dagingnya nggak lemah, batasi teknologi. Oke. Keren. Penggunaannya. Oke, supaya roh quotes Andro for today ya. Iya, oke. Dan sekarang ya rohnya begadang gitu. Itu quote saya, tapi bukan quote-nya Amanda. Yang paling penting lebih dari teknologi pun hanya satu tugas kita tiap hari, jaga itu. Roh itu bernyala, itu aja. Tetap apapun yang menjadi gangguan, kalau kita merasa dipadamkan, kalaupun hanya buku, kalaupun hal baik, itu harus dihilangkan. Yang paling penting tugas kita setiap hari itu menjaga roh kita bernyala, dan itu yang iblis serang. Iblis tidak peduli kita berbuat banyak hal yang baik, tidak peduli aku buka panti asuhan melayani banyak anak, dia nggak peduli sama sekali, asal rohku dipadamkan. Roh Kudus itu yang menyelamatkan jiwa, bukan tubuh kita ini. Jadi kalau mau benar-benar menjadi world changer, menjadi ini, harus jaga setiap hari dan sadar iblis itu setiap hari, pagi, siang, sore, malam berusaha untuk padamkan roh itu. Menjaga itu dan hidup akan menjadi berkat luar biasa. Wow, quotes Andro today. Biarkan rohmu begadang. Lo kok quotesnya saya? Kok quotesnya saya? Thank you banget buat Amanda Hedges. Amanda Hedges. Wow, you are so wonderful. Your Jesus is wonderful. Yes. Amin. Amin. Dan kita luar biasa sekali ya, sangat-sangat terberkati sekali oleh Amanda ini. Saya merasa bahwa anak-anak muda di luar sana juga pasti akan sangat-sangat terinspirasi dengan apa yang sudah Amanda ini sampaikan. Dari sejarah hidupnya, dari bagaimana jatuh bangunnya dia sebagai misionaris di Indonesia, sampai akhirnya dia benar-benar menjalankan visi misi yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya. Di usia yang masih belia, dia sudah menerima panggilan Tuhan. Bahkan di usia yang masih muda sekarang, dia mau meninggalkan semuanya hanya untuk mengiring Tuhan dengan taat, tekun, dan setia. Wonderful, luar biasa. Terima kasih buat Amanda Hedges hari ini sudah memberkati kita yang masih cukup. Boleh saya tambahkan sedikit lagi? Boleh, silakan. Hanya sering banget saya sendiri kalau saya baca buku misionaris atau apa, saya sendiri merasa seperti aduh aku masih jauh banget, ini orang khotbah ke ribuan orang atau apa, saya hanya ganti pampers, jaga 3 anak gini-gini.
Pokoknya jangan membandingkan dengan aku, jangan membandingkan dengan orang lain. Kita semua punya tugas tanggung jawab. Jangan sampai kesaksianku ini buat orang, wow dia dipanggil 6 tahun, aku ini udah usia begini, udah masih jauh dari Tuhan. Tenang saja, nggak apa-apa. Jangan khawatir. Tuhan bertemu kita dimanapun kita berada, punya rencana dimanapun kita berada. Kalaupun tidak dipanggil ke luar negeri, tidak masalah. Seperti saya bilang, penting jaga roh itu. Kalaupun tetap kita hanya tukang sampah, kita bawa Grab, apapun kita lakukan, kita ibu rumah tangga, kita ngurus anak kita, roh itu bernyala-nyala. Dan khususnya buat orang tua itu rohnya mempengaruhi anak. Saya melihat perbedaan yang luar biasa di dalam anak-anakku pada saat saya merasa rohku dipadamkan. Saya langsung satu hari melihat perbedaan di dalam anakku. Dan sebaliknya juga, mereka dipengaruhi oleh kita. Jadi orang tua juga, bukan hanya anak-anak muda, siapa yang mendengar itu yang paling utama. Dimanapun kita berada, apapun kita lakukan, jagalah itu roh kita. Dan berjaga-jaga kita. Tuhan Yesus mengatakan, waktu kita singkat. Betul sekali, waktu kita singkat. Tapi it's okay loh Amanda. Kamu menjaga 3 anak, Daud juga kan 2-3 ekor domba. Tapi dia akhirnya menjadi raja gitu kan. You will become bukan king ya, masa queen tapi tapi yes, kita kan memang mempelai dari Yesus kan. Suatu saat kita akan menjadi mempelai Tuhan. Besar, hal kecil, tabung ngepel rumah aja bisa kemuliaan bagi Tuhan kalau hati kita benar. Yes, ibu rumah tangga tadi Amanda bilang, ibu rumah tangga kah, petugas sampah kah, dan keamanan dan lain sebagainya, itu juga pasti akan bisa menjadi satu perubahan. Yang penting kalau menurut quotes-nya Andro, biarkan rohmu begadang. Khususnya buat ibu-ibu, khususnya buat ibu-ibu, karena sering sekali ibu-ibu merasa seperti aduh, aku nggak apa-apain, hanya di rumah terus kan, merasa hopeless. Tapi saya suka banget baca itu biografi misionaris gitu. Dan saya melihat hampir setiap orang yang dipakai Tuhan luar biasa, entah misionaris atau siapa, mereka punya ibu yang pendoa, yang luar biasa dekat sama Tuhan. Jadi jangan pernah ibu pun merasa sia-sia tiap hari mati-matian buat anak-anak, kasih makan, kasih minum. Kalau ibu menjadi pendoa luar biasa, nggak ada batasnya. Anak-anak dipakai Tuhan luar biasa nanti. Jadi bersemangat juga ibu-ibu yang bosan di rumah, apalagi masa COVID, saya mengerti. Tapi bersemangatlah. Biarlah jangan nonton terus, jangan terpancing nonton Netflix terus atau apa, harus rohnya bernyala-nyala buat anak-anak yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Mendoakan anak itu terus. Oke, ini saatnya kita meminta Amanda untuk bisa mendoakan kita juga semua Spiritness, anak-anak muda di luar sana, orang-orang muda yang juga berjiwa muda di luar sana. Yuk, Amanda, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini, kami bisa berkumpul Tuhan Yesus, kami merasakan hadirat-Mu di sini Tuhan, dan tidak ada rasa yang lebih indah daripada hadirat-Mu Bapak. Kami berdoa sungguh-sungguh sekarang Tuhan, buat siapapun yang mendengar ini atau menonton ini dimanapun berada Bapak, kami berdoa buat jiwa mereka Tuhan Yesus, mereka begitu berharga di mata-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau punya rencana dan tujuan buat setiap jiwa Tuhan Yesus yang rela Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, Engkau pakai ini kesempatan Tuhan. Biarlah Roh Kudus sendiri bicara Tuhan. Roh Kudus ini sang penerjemah Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kata-kata yang kami menyampaikan, Roh Kudus sendiri menerjemahkan kepada hati-hati yang sedang mendengarnya Tuhan. Hanya Engkau yang mampu mengetuk hati, pintu hati orang yang mendengar sekarang Tuhan. Kami berdoa biar anak-anak muda lebih semangat lagi Tuhan, lebih disiplin lagi, lebih serius lagi mengikuti Engkau Tuhan Yesus, tidak lagi hanya memikirkan hal-hal duniawi Tuhan, karena semua akan lenyap Tuhan Yesus, semua akan tertinggal Tuhan. Hanya yang penting itu jiwa Tuhan, hanya seperti firman-Mu bilang, semua akan diuji oleh api, dan hanya emas yang akan tetap ada Tuhan setelah ada perapian Tuhan. Emasnya yaitu apa yang kami lakukan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, bukan pekerjaan tangan kami sendiri, bukan niat dan giat kami, tapi hanya apa yang Roh-Mu saja yang bangun, itu akan bisa bertahan perapian yang akan datang
Dan kami Amin. berdoa biarlah Roh Kudus-Mu tercurah atas semua para pendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka merasakan hadirat-Mu. Ada pertobatan Tuhan Yesus. Ada yang mau menyerahkan kehidupan mereka penuh kepada-Mu Tuhan Yesus. Ada yang mungkin lari daripada-Mu. Mereka mau kembali lagi Tuhan ke Bapa mereka. Mereka mungkin ibu-ibu pun yang sudah bosan di rumah, yang sudah merasa hopeless ataupun depresi di rumah, kami berdoa ada harapan yang baru Tuhan. Mereka melihat ada pelayanan di dalam anak-anak mereka ini Tuhan Yesus. Bangkitlah gereja-Mu Tuhan, bangkitlah umat-Mu, bangkitlah kami semua dimanapun kami berada. Lindungilah kami dari setiap dan segala serangan si iblis. Lindungi kami Tuhan yang selalu berusaha membuat kami tertidur di zaman ini Tuhan. Kami tidak mau tidur seperti murid-murid-Mu Tuhan pada saat Engkau lagi siap-siap melakukan sesuatu yang luar biasa Tuhan. Dan murid-murid-Mu tertidur Tuhan. Kami tidak mau seperti itu. Kami mau berjaga-jaga bersama dengan Engkau Mesias kami. Kami mau berdoa bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau tahu apa rencana-Mu Tuhan. Kami mau mendengar bisikan suara-Mu. Kami mau dipakai oleh-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa sungguh-sungguh, oh Tuhan Yesus Kristus, biarlah Engkau pakailah ini Tuhan, siaran ini, kata-kata ini Tuhan, siapapun yang mendengar Tuhan, Engkau pakai secara ajaib dan luar biasa Tuhan Yesus Kristus, menyelamatkan banyak jiwa Tuhan. Tidak cukup kami hanya aman saja, kami pulang ke surga, kami rindu bahwa banyak orang bersama dengan kami. Oh Tuhan, inilah kerinduan hati kami. Kami berdoa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, batu karang yang teguh, gunung batu kekuatan kami. Haleluya, amin. 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 Terima kasih ya buat Amanda Hedges. Terima kasih juga buat Andro hari ini sudah menemani Justin. Terima kasih juga buat Spiritus yang sudah mendengarkan kita. Dan kita percaya ini akan menjadi berkat yang luar biasa buat kalian semuanya. Akhir kata, untuk mengakhiri acara kita hari ini, kita mengucapkan keep the spirit, keep the fire, and God bless you all. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih.